Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang berada di sekolah. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini bersama saya, Ibu Arismawati, dalam mata pelajaran Matematika Umum kelas 12. Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Ya, anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar matematika umum dalam bahasan dimensi 3. Nah, materi kita hari ini adalah jarak titik ke titik. Nah, anak-anakku, jarak titik ke garis. Nah, anak-anakku, dalam dimensi 3 kita akan belajar jarak dalam ruang. Nah, jarak dalam ruang ini terdiri dari jarak antar titik atau jarak titik ke titik, kemudian ada jarak titik ke garis, dan ada jarak titik ke bidang. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang jarak antar titik atau jarak titik ke titik, di mana jarak antar titik atau titik ke titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua atau titik-titik tersebut. Nah, untuk hari ini kita fokus ke jarak titik ke garis. Ya. Nah, anak-anakku, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, jadi setelah melalui proses pembelajaran nantinya, kalian diharapkan dapat menentukan jarak titik ke garis dalam ruang. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Ya, seperti apa sih jarak titik ke garis? Ya. Nah, di sini misalkan ada sebuah titik, yaitu titik A dan garis M. Nah, jarak antara titik dengan garis ini adalah jarak terdekat antara titik dan garis. Jadi kita tarik garis dari titik A ke garis M, dan garis itu tegak lurus terhadap garis M ini. Jadi jarak ini diperoleh dengan menarik garis yang tegak lurus dengan garis yang dimaksud. Jadi garis M ini.
Oke, bisa ya? Nah, jadi jarak titik garis ke garis adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik terhadap garis yang dituju. Jadi tadi misalkan ada sebuah titik yaitu titik A, kemudian ada garis M. Nah, jarak titik A ke garis M adalah ruas garis atau panjang ruas garis dari titik A ke garis M, dan garis itu tegak lurus terhadap garis M. Nah, untuk menentukan jarak titik ke garis, kita harus mengingat kembali materi dasar kita ya. Apa itu? Nah, kita harus mengingat kembali teorema Pitagoras. Ya. Kita perhatikan dalam teorema Pitagoras, di sini ada segitiga, siku-siku, sisi miringnya adalah C. Di mana C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah dengan B kuadrat. Ya. Jadi ini ya teorema Pitagoras yang harus kita ingat kembali. Jadi C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Atau kalau misalkan B-nya yang dicari, berarti B kuadrat sama dengan ya C kuadrat dikurangi dengan A kuadrat. Oke. Nah, selain itu yang perlu kita perhatikan lagi atau kita ingat kembali adalah luas segitiga. Seperti yang kita ketahui, luas segitiga adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, di sini misalkan ada segitiga A, B, C. Nah, kita memandang segitiga ini, alasnya adalah AC dan tingginya adalah BD. Sehingga luas segitiga ABC adalah 1/2 dikali dengan AC dikali dengan BD. Oke, bisa ya? Jadi alasnya adalah AC dan tingginya adalah BD. Ya. Oke, nah sekarang segitiga ini masih segitiga ABC. Kita pandang lagi alasnya adalah AB dan tingginya adalah BC. Sehingga luas segitiga ABC ini adalah 1/2 kali AB dikali dengan BC. Oke, jadi yang pertama segitiga ABC ini kita pandang alasnya adalah AC dan tingginya adalah BD. Kemudian yang berikutnya segitiga ABC ini kita pandang alasnya adalah ini AB, kemudian tingginya adalah BC. Nah, dari kedua persamaan ini kita bisa peroleh 1/2 dikali AC dikali BD itu sama dengan 1/2 dikali AB dikali BC. Lalu kita bagi dengan 1/2, sehingga kita peroleh AC dikali BD sama dengan AB dikali dengan BC. Nah, dari persamaan ini kita peroleh BD sama dengan AB dikali dengan BD sama dengan AB dikali BC per AC. Oke. Ya, jadi dua persamaan tadi dari luas segitiga ABC kita peroleh BD sama dengan AB dikali BC per AC.
Oke, bisa diingat kembali ya. Jadi untuk menentukan titik ke garis, ya kita perlu mengingat teorema Pitagoras dan kita juga perlu mengingat luas segitiga. Oke, anak-anakku. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Nah, contoh soal yang pertama. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitunglah jarak titik A ke diagonal bidang BE. Jadi, ada sebuah kubus ABCDEFGH, panjang rusuknya ini adalah 12 cm. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik A ke BE atau ke diagonal bidang BE. Nah, kita bisa gambarkan terlebih dahulu ya, kubus ABCD EFGH. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik A ke diagonal bidang BE. Nah, coba kita gambarkan. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, jarak titik A ke bidang BE adalah tarik garis dari titik A ke bidang BE, ke ruas garis BE, dan tegak lurus terhadap garis BE. Nah, di sini kita misalkan garis itu adalah A aksen. Ya. Nah, kita ketahui tadi panjang rusuknya adalah 12 cm. Jadi, AB-nya adalah 12 cm, kemudian AE-nya adalah 12 cm. Jadi, jarak titik A ke diagonal bidang BE adalah panjang ruas garis A aksen. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa cari panjang BE. Panjang BE ini dengan menggunakan teorema Pitagoras. Ya, betul ya. Nah, siku-siku ada di A. Berarti BE kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah AB kuadrat. Di mana AE-nya kita ganti dengan 12 dan AB-nya juga kita ganti dengan 12. Jadi, BE kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Atau kita tuliskan BE kuadrat sama dengan 12 kuadrat dikali 2. Sehingga BE sama dengan akar dari 12 kuadrat dikali 2. Ya, akar 12 kuadrat itu sama dengan 12, kemudian akar 2. Jadi, BE ini panjangnya adalah 12 akar 2. Nah, kalau BE kita ketahui 12 akar 2, berarti B aksennya atau E aksennya adalah 1/2 dari 12 akar 2. Ya, 1/2 dari 12 akar 2. 12/2 berarti dia 6. Jadi 6 akar 2. Oke. Bisa ya? Nah, selanjutnya untuk mencari A aksennya, ya, A aksennya sama dengan
Ya, kita perhatikan segitiga AB aksen. Ya, di mana siku-sikunya berada di sini ya, di A aksen. Sehingga A aksen sama dengan ya, AB kuadrat dikurangi dengan BA aksen kuadrat. Ya, sisi miringnya adalah AB. Di mana AB-nya adalah 12 cm, sedangkan BA aksennya adalah 6 akar 2. Nah, jadi di sini ya, A aksen sama dengan ya, 12 kuadrat dikurangi dengan 6 akar 2 kuadrat. Nah, 12 kuadrat sama dengan 144. Kemudian 6 akar 2 kuadrat, 6 kuadrat 36 dikali dengan 2. Jadi 72. 144 dikurangi 72 sama dengan 72. Jadi A aksen sama dengan akar dari 72. Nah, akar 72. 72 ini kita bisa uraikan menjadi 36 dikali 2. Akar 36 sama dengan 6. Nah, jadi kemudian akar 2. Jadi A aksen adalah 6 akar 2. Jadi jarak titik A ke diagonal bidang BE adalah 6 akar 2 cm. Bisa anak-anakku ya? Oke. Nah, tadi untuk panjang BE ini kan kita ketahui dia diagonal bidang dari ya kubus ini tadi ya. Nah, di sini BE itu bisa juga kita menggunakan rumus ya. Kalau dia rusuknya ada panjang rusuknya adalah A, berarti A akar 2. Karena rusuknya adalah 12, maka panjang BE-nya adalah 12 akar 2. Oke? Bisa anak-anakku ya? Oke. Nah, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Oke, kita lihat soal yang kedua ya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah jarak titik F ke AC, ke ruas garis AC. Jadi di sini diketahui sebuah kubus. Kubus ini bernama ABCD EFGH. Dengan panjang rusuknya adalah 8 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik F ke AC. Oke, langkah pertama kita bisa gambarkan dulu kubusnya. Ya, misalkan di sini adalah kubus ABCD EFGH. Nah, dengan panjang rusuk 8 cm. Jadi panjang rusuknya adalah 8 cm. Nah, yang ditanyakan adalah jarak titik F ke garis AC. Nah, kita lihat ternyata AC juga adalah diagonal bidang dari bidang alas ABCD dari kubus ini. Ya. Nah, kalau kita gambarkan, ya segitiganya seperti ini kurang lebih. Jadi kita perhatikan segitiga ya FAC. Nah, jarak titik F ke garis AC adalah tarik garis dari titik F ke garis AC dan tegak lurus terhadap garis AC. Nah, di sini
ruas garisnya adalah FM. Jadi jarak F atau titik F ke garis AC adalah panjang ruas garis FM. Ya. Bisa ya? Nah. Oke. Nah, selanjutnya ya, tadi kita ketahui rusuknya 8 ya. 8 cm. Nah, sedangkan AC ini adalah diagonal bidangnya. Berarti rusuk akar 2. Berarti panjangnya AC adalah 8 akar 2. Ya, betul. Ya, jadi ini 8 akar 2. Nah, untuk panjang FM ini kita bisa menggunakan teorema Pitagoras. Ya. Jadi FM kuadrat. Jadi FM kuadrat ini sama dengan FC kuadrat dikurangi dengan CM kuadrat. Ya. Nah, kita ketahui panjang FC-nya adalah, ini tadi merupakan juga diagonal bidang ya. Berarti ini juga panjangnya adalah 8 akar 2. Kemudian FA juga tadi 8 akar 2. Nah, FM kuadrat tadi adalah FC kuadrat dikurangi CM kuadrat atau MC kuadrat. Nah, di sini AC-nya 8 akar 2, berarti CM-nya atau MC-nya ini setengah dari 8 akar 2. Ya, kita peroleh ya 4 akar 2. Jadi FM kuadrat sama dengan 8 akar 2 kuadrat dikurangi dengan 4 akar 2 kuadrat. Nah, 8 kuadrat itu sama dengan 64. Kemudian akar 2 kuadrat itu sama dengan 2. Jadi 64 kali 2 sama dengan 128. Kemudian dikurangi 4 akar 2, 4 kuadrat itu adalah 16. Kemudian akar 2 kuadrat adalah 2. Jadi 16 kali 2 sama dengan 32. Nah, kemudian FM kuadrat sama dengan 128 dikurangi 32 sama dengan 96. Jadi FM adalah akar 96. Nah, kita bisa uraikan menjadi akar dari 16 kali 6. Akar 16 kali 6 sama dengan ya, akar 16 itu sama dengan 4 akar 6. Ya, sama dengan akar 6, berarti FM adalah 4 akar 6. Bagaimana anak-anakku? Bisa ya? Oke. Nah, jadi jarak titik F ke AC adalah 4 akar 6 cm. Ya. Ya. Jadi FC, FA dan AC tadi adalah diagonal bidang. Ingat kembali rumus untuk diagonal bidangnya itu rusuk akar 2. Kalau rusuknya 8, berarti diagonal bidangnya adalah 8 akar 2. Nah, oke, itu soal kedua. Nah, coba kita ke soal yang ketiga. Oke, diketahui limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB sama dengan 3 cm dan TA sama dengan 6 cm. Jarak titik B ke TD adalah. Jadi dalam soal ini diketahui limas beraturan TABCD. Nah, panjang rusuknya AB-nya itu sama dengan 3 cm. Jadi panjang rusuk alasnya 3 cm.
Kemudian TA-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik B ke garis TD. Oke, mungkin di antara anak-anakku ada yang ingin mencoba menjawab dari soal ini? Ya, boleh ketikkan di kolom chatnya. Jadi, ada sebuah limas, kemudian rusuknya AB-nya sama dengan 3 cm, TA-nya sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik B ke garis TD. Oke, ada yang mau coba jawab? Oke, ada yang jawab. Oke, kalau gitu kita sama-sama ya. Oke. Nah, di sini limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk yaitu 3 cm. Ya, jadi ini AB-nya 3 cm. Ya. Berarti AD-nya juga 3 cm. Kemudian BC-nya juga 3 cm dan CD-nya juga 3 cm. Sedangkan TB-nya adalah 6 cm atau TA-nya juga 6 cm ya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah jarak titik dari titik B ke bidang TD. Berarti tarik garis dari titik B ke garis TD dan tegak lurus terhadap garis TD. Ya, misalkan di sini adalah ruas garis BM. Ya. Oke, nah coba kita lihat, kita keluarkan dalam bentuk segitiganya kurang lebih seperti ini. Ya. Jadi TBD. Coba kita perhatikan segitiga TBD. Nah, jarak titik B ke TD adalah panjang ruas garis BM. Ya. Nah, yang akan kita cari adalah panjang ruas garis dari BM. Ya. Nah, Pak, kita cari dulu panjang BD. Ya, lagi-lagi kalau kita lupa rumus singkatnya, kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Ya, untuk panjang BD kita bisa perhatikan segitiga BAD. Sehingga BD ini kita bisa dapat dari BD kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AD kuadrat. Di mana BD-nya, di mana AB-nya adalah ya, di sini adalah 3. Ya, di sini 3 cm. Nah, kemudian AD-nya juga 3 cm. Ya. Jadi, BD kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. BD kuadrat sama dengan 3 kuadrat dikali dengan 2. Jadi, BD sama dengan akar 3 kuadrat sama dengan 3. Akar 2 sama dengan akar 2. Jadi, panjang BD-nya adalah 3 akar 2 atau rusuk akar 2. Rusuknya adalah 3, berarti BD-nya pasti 3 akar 2. Oke? Nah, dari sini kita bisa tahu kalau BD-nya 3 akar 2 berarti BL atau DL-nya itu sama dengan setengah dari BD. Ya, jadi kalau setengah dari 3 akar 2 yaitu 1/2 kali 3 akar 2 itu sama dengan 3/2 akar 2. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa cari dulu tinggi limas ini yaitu TL. Ya, di mana TL kita bisa gunakan teorema Pitagoras lagi sehingga TL-nya itu adalah TL kuadrat sama dengan ini TB kuadrat dikurangi dengan BL kuadrat. Ya, BD-nya tadi kan 3 akar 2. Jadi BL-nya setengah dari
3 akar 2, yaitu 3/2 akar 2. Jadi TB kuadrat, TB-nya kita ganti 6 cm, kemudian BL-nya kita ganti dengan 3/2 akar 2. Jadi TL kuadrat sama dengan 6 kuadrat dikurangi dengan 3/2 akar 2 kuadrat, di mana 6 kuadrat sama dengan 36. Kemudian 3/2 akar 2, 3/2 kuadrat itu adalah 9/4. Dikali dengan akar 2 kuadrat sama dengan 2. Jadi 9/4 dikali 2, kita dapat 9/2. 36 dikurang 9/2 sama dengan 63/2. Jadi TL adalah akar dari 63/2. 63 ini bisa kita uraikan menjadi 9 kali 7. Ya. 9 kali 7/2. Kemudian kita kalikan dengan 2/2. Jadi 9 kali 7/2 dikali 2/2. Nah, akar ini 9, ini 2 kali 2, 4. Jadi akar dari 9/4 kita bisa uraikan yaitu 3/2. Kemudian akar dari 7 kali 2 sama dengan akar 14. Jadi panjang TL sama dengan 3/2 akar 14. Nah, selanjutnya panjang BM. Nah, perhatikan segitiga TBD dalam 2 sudut pandang. Ya. Kita ingat lagi luas segitiga. Nah, kita perhatikan segitiga TBD. Luas segitiga TBD yaitu 1/2, jadi alasnya adalah BD, kemudian tingginya adalah TL. Jadi luas segitiga TBD sama dengan 1/2 dikali BD dikali dengan TL. Nah, selanjutnya kita memandang lagi segitiga TBD ini dengan alasnya adalah TD dan tingginya adalah BM. Jadi luas segitiga TBD sama dengan 1/2 dikali TD dikali BM. Dari kedua persamaan ini kita peroleh 1/2 dikali BD dikali TL sama dengan 1/2 dikali TD dikali BM. Kemudian kita bagi dengan 1/2. Kita peroleh BD dikali TL sama dengan TD kali BM. Jadi BM-nya adalah BD dikali TL per TD. Nah, nanti kita ganti BD-nya berapa panjangnya tadi. Kemudian TL-nya tinggi limasnya tadi berapa. Kemudian TD-nya berapa. Oke. Nah, jadi BM sama dengan BD-nya 3 akar 2. Di sini 3 akar 2. Jadi BD-nya 3 akar 2, TL-nya adalah 3/2 akar 14, kemudian TD-nya adalah 6. Jadi 3 akar 2 dikali 3/2 akar 14 per 6. Sehingga BM-nya adalah ini 3 kali 3, 9/2, 2 akar 2 kali akar 14 sama dengan akar 28 per 6. Lalu 9/2 akar dari 28 ini kita bisa uraikan menjadi 4 kali 7. Lalu kita bisa keluarkan akar 4. Akar 4 itu sama dengan 2. Jadi 9/2 dikali 2, maka tersisa 9. Ini. Kemudian akar 7 per 6.
Kita bisa sederhanakan menjadi 3/2 akar 7. Jadi kita dapat BM itu sama dengan 3/2 akar 7. Bisa ya anak-anakku sampai di sini? Ada pertanyaan? Nah, jadi jarak titik B ke TD adalah 3/2 akar 7 cm. Jadi dari soal ini tadi, sebuah limas beraturan TABCD dengan panjang rusuk AB 3 cm dan panjang TA-nya adalah 6 cm. Yang ditanyakan adalah jarak titik B ke garis TD. Tentunya ya kita tarik garis dari titik B kita tarik garis dari titik B ke garis TD dan tegak lurus terhadap garis TD. Nah, ini diwakili oleh ruas garis BM. Nah, tadi untuk mencari BM-nya kita bisa gunakan teorema Pitagoras, kemudian kita gunakan luas segitiga. Ya, jadi jarak titik ke garis adalah panjang ruas garis dari titik ke garis yang dituju dan tegak lurus. Nah, untuk menyelesaikan masalah jarak titik ke garis, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras. Kita juga dapat menggunakan luas segitiga. Ya, itu yang harus kalian ingat ya. Oke, jadi di teorema Pitagoras tadi, ya, di mana misalkan sisi miringnya adalah C, maka C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Ya, nah untuk luas segitiga, ya luas segitiga kita pandang dalam dua sudut pandang. Jadi misalkan ini adalah segitiga TBD, yang pertama segitiga ini kita pandang alasnya adalah BD, kemudian tingginya adalah TL. Kemudian yang kedua adalah segitiga TBD ini alasnya adalah TD dan tingginya adalah BM. Jadi luas segitiga yang pertama adalah 1/2 dikali BD dikali TL. Kemudian luas segitiga TBD yang kedua adalah 1/2 dikali TD dikali dengan BM. Sehingga BM-nya kita peroleh dengan BD dikali TL per TD. Nah, dari soal yang ketiga kita peroleh ternyata jarak titik B ke TD adalah 3/2 akar 7. Ya, saya rasa pembelajaran kita sampai hari ini, untuk hari ini sampai di sini saja ya, cukup. Saya rasa cukup. Nah, anak-anakku, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berlatih ya. Jadi teruslah belajar dan berlatih. Oke, saya rasa cukup untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih atas perhatiannya anak-anakku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.